Otak Nggak punya otak bang, lebih baik saya ngaku nggak punya otak deh ya. Udah bilang aja saya nggak punya otak daripada Gimana saya orang punya bisa otak berdebat sama lo Tuhan nggak manusia. bohong, pendusta. Apa dosanya? Coba kita berdua duet. Ya ayo kita berdua ya gantian ngomong, udah naikkan dia berdua kan kami Tuha. Ayo atur malam Itu ini banyak suka bohongnya. aku. Uni itu pembohong itu, Rifa itu. Ya apa yang saya bohongkan Modal Abang congor aja. Ganteng? Bicara sejarah Apa? aja tentang pengertian umum aja lu udah salah. Apa Bicara coba pengertian sains umum sejarah? segala Iya tidak. tebenge. Ya udah sejarah artinya apa Kenapa sih nggak bang? berhenti lu jadi pembohong? Ya apa bohongnya sejarah itu Emang artinya perempuan apa? lu ini sudah betul dituliskan di hadismu itu otak Di mana? Mending saya nggak punya otak ya bang hadis daripada lo kayak abang. sendiri. Ya nggak Makanya apa-apa lo, saya dikatain bahkan saya lebih baik dikatain nggak punya otak daripada nyembah manusia bang. Saya tanya bang, di mana itu saya sok bohongnya? Iya udah, pinter engkau yang padahal lo itu mengatakan. otak separuh. Tanya Nabi Muhammad itu meninggalnya diracun atau gimana Uni? Nggak, kalau mati diracun itu kayak Tuhanmu ketika dia minum mabuk anggur asam langsung mati itu. Dalam Mazmur pasal 69 dinubuatkan dia makan racun lalu betul-betul dikasih racun terus mati. Itu baru mati diracun. Mati tabrakan itu ketika kau ditabrak hari ini kau mati hari ini. Nggak ada ceritanya kau ditabrak hari ini 4 tahun kemudian kau mati lalu kau dikatakan mati tabrakan. Nggak ada itu. Ya, gini ilustrasinya gini nih. Kau jalan sama pacarmu hari ini. Meninggal kenapa dia Uni? Ya meninggalnya karena memang udah ajalnya. Memang dia memilih untuk meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bang Otta Waras, Bang Datuk, Ustadz Arif Efza, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Uni, Ya Roy, selamat malam. mau tanya Uni boleh nggak? Boleh, tugas kalian bertanya aja, jangan jelasin agama kalian nanti blunder. Mau tanya Nabi Muhammad itu meninggalnya diracun atau gimana Uni? Nggak, kalau mati diracun itu kayak Tuhanmu ketika dia minum mabuk anggur asam langsung mati itu. Dalam Mazmur pasal 69 dinubuatkan dia makan racun lalu betul-betul dikasih racun terus mati. Itu baru mati diracun. Mati tabrakan itu ketika kau ditabrak hari ini kau mati hari ini. Nggak ada ceritanya kau ditabrak hari ini 4 tahun kemudian kau mati lalu kau dikatakan mati tabrakan. Nggak ada itu. Ya, gini ilustrasinya gini nih. Kau jalan sama pacarmu hari ini. Meninggal kenapa dia Uni? Ya meninggalnya karena memang udah ajalnya. Memang dia memilih untuk meninggal ketika malaikat Jibril datang kepada beliau memberikan penawaran mau tetap di bumi untuk apa atau
berhadapan dengan Allah, tugasnya selesai, ya udah dia meninggal. Seperti Ibrahim meninggal, Musa meninggal, Mama Tuhanmu pun meninggal. Memang sudah ajalnya, karena setiap manusia pasti mati, termasuk Tuhanmu. Nah, kalau mati diracun itu kayak gini. Bentar dulu, saya jelaskan. Mati diracun itu ketika minum racun, dikasih anggur asam, dicucukkan gini, selesai. Itu mati diracun tuh. Tapi kalau sudah mati kena racun, hidup 4 tahun, menikah, mengalahkan Mekah, melakukan Fatu Makkah, itu namanya hebat. Itu ya. Dengar ya. Kalau mati diracun itu lagi disalib, terus dikasih cucuk racun, anggur asam, selesai. Itu mati diracun namanya. Itu memenuhi Mazmur 69. Dalilnya ada nih, aku tunjukkan datanya dulu ya. Itu memenuhi nubuatan, ada nubuatannya kalau Tuhanmu mati diracun itu, ya. Di Mazmur pasal 69 nih ya, kita tunjukkan datanya ya. Saya nggak mau menipu dan memfitnah, berdosa saya nanti, marah Allah saya nanti ya. Kami nggak diajarkan menipu dan memfitnah. Allah saya mengajarkan bicaralah apa yang ada, yang nyata ya. Nih, ini yang mati diracun tuh ini yang mati diracun ini. Nah, bahkan mereka memberi aku makan racun ini, racun. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Siapa yang memenuhi nubuatan ini, yang minum anggur asam sampai meningsoi ini? Ternyata ada dalam Matius 27 ayat 8. Siapa dia? Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Mati langsung. Itu baru mati diracun ya. Itu baru namanya mati diracun, meningsoi diracun. Nabi Muhammad ya selamat. Makanya Nabi Muhammad itu lebih berhak dikatakan punya Roh Kudus. Kenapa? Barang siapa yang minum racun tapi dia tidak mati, maka dia punya Roh Kudus. Makanya Nabi Muhammad itu bisa dikatakan punya Roh Kudus, karena dia ketika diracun tidak meninggal. Hebat tadi gue. Tuhan lu, kena anggur asamnya langsung. Maaf ya, memang begitu. Sudah selesai katanya. Begitu dia. Jadi Nabi Muhammad meninggalnya nggak ada sebabnya, meninggal aja gitu ya Uni ya. Meninggal karena ajalnya. Nggak ada sebabnya, meninggal sendiri aja gitu. Iya, karena ajalnya, ada sebab lah. Sebabnya karena ajal. Ya, tapi Pak Roy setidaknya udah tahu ya siapa yang meninggal diracun. Lagunya itu, gara-gara sebotol anggur asam aku mati di gantungan. Itu yang bikin Z kalau nggak salah itu lagunya bang. Nggak tahu rilisnya kapan itu. Judulnya adalah Mati Diracun. Kalau Keong Racun kan udah viral dulu kan. Ini Z yang bikin, mualaf yang bikin. Dia buatkan lagu itu. Tapi seru juga lagunya ya. Dia yang buat sih, bukan saya. Judulnya Mati Diracun. Masa nggak ada sebabnya meninggal? Gimana sih Uni? Ada sebabnya, karena ajal. Gimana sih? Apa sih? Ya kalau kepo beli aja Sirah Nabawiyah Pak. Iya, beli aja Baca-baca. Sirah Nabawiyah, Kalau coba. Kepo banget sih. Ya, yang paling penting nih Bapak udah tahu yang meninggal diracun siapa gitu Ya. aja. Kan Bapak naik-naik nanya racun. Iya, tuh ternyata Tuhan Bapak mati diracun. Sabar ya Pak ya. Kami hanya bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Tuhannya Bapak Roy karena diracun pakai anggur asam. Sabar ya Pak. Nggak apa-apa Pak, ikhlasin aja lah Tuhan mati. Toh matinya juga rencana Bapaknya kok Pak. Lagi Pak pertanyaannya Pak. Aduh, kena racun kayaknya Pak Roy. Aduh, kasihan ya, sedih dia mungkin ya. Mungkin dia nggak mungkin lah Bang Rijal, wajar lah dia sedih. Selama ini dia pikir Tuhannya mati memberikan nyawanya, toto masa kena racun doang Tuhannya mati. Sementara Tuhannya berkata, kalau dia ada iman maka kena dia minum racun dia nggak akan mati. Kalau kena bisa ular nggak akan mati. Toto Tuhannya mati diracun. Berarti Tuhannya sendiri nggak punya iman kan? Sedih lah Bang Rijal. Kan ada dalilnya itu. Nih, barang siapa yang meminum racun maut tidak akan mati ya kan? Tahu-tahu Yesus mati diracun. Sedihlah mereka. Nih kan ada nih. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh, kata Yesus. Ini menceritakan Markus 16:18. Ini menceritakan orang-orang beriman. Ternyata dia mati diracun. Nggak kecewa lah Bapak tadi Bang. Kecewa lah.
Markus 16 ini kan jelas sekali nih. Nah, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Tahu-tahu Tuhannya mati diracun. Apa nggak sedih dan terguncang abang itu? Iya kan? Sedih ya bang itu tadi. Maaf ya bang ya, data dan fakta menyakitkan bang. Ya Pak Roy, kalau masih nyimak, saya menghimbau Bapak untuk seminggu ini jangan bahas racun dulu Pak. Iya pak, sedih pak, sedih pak. Maaf ya pak, mungkin bapak tersakiti, tapi ya nggak apa-apa lah. Setidaknya bapak sudah mengenal fakta dan data, dan memang kebenaran itu tidak mengenal perasaan pak. Namanya juga kebenaran. Masa ia mengenal perasaan bapak? Silakan dilanjut pasien selanjutnya, suster di perawat pijat administrasi. Silakan brother, pasien selanjutnya. Oh ini dari tadi lu banyak bohong ceritanya. Memang otak separuh banyak Mana? bohong ini. Oh. Yang mana yang itu bohong? pembohong. Enggak pakai Yang mana? data lo. Yang mana? Lu bicara kurang Pak, pakai data. selamat Coba kita malam. buka data sekarang. Coba kita debat. Ya Lu udah itu yuk. Ya, Ya, selamat mana? malam Pak Marah-marah. Leo, apa kabar? Semoga baik-baik saja. pakai selamat Ya, malam. Pak Leo. Saya nggak suka Uni itu pembohong itu Rifa itu. Ya apa yang saya bohongkan Modal abang congor aja. ganteng? Bicara sejarah Apa? aja tentang pengertian umum aja lu udah salah. Apa coba Bicara pengertian sains umum segala sejarah? Iya, teteh tidak. bengek. Ya udah, sejarah artinya apa Kenapa sih nggak bang? berhenti lu jadi pembohong? Ya apa bohongnya sejarah itu Emang artinya apa? perempuan lu ini sudah betul dituliskan di hadismu itu otak Di mana? Mending saya nggak punya otak di bang hadis daripada lu kayak abang. sendiri. Ya nggak Makanya apa-apa lu saya dikatain bahkan lu- saya lebih lu- baik dikatain nggak punya otak daripada nyembah manusia bang. Saya tanya bang, di Lu mana itu saya sok bohongnya? Iya udah, pinter engkau yang padahal lu itu mengatakan otak separuh. nggak punya otak bang. Lebih baik saya Nah. ngaku nggak punya otak deh ya. Udah bilang aja saya nggak punya otak daripada Gimana saya orang punya bisa otak berdebat menyebat sama lo Tuhan nggak manusia. Pembohong, pendusta. Apa dosanya? Coba kita berdua duet. Ya ayo kita berdua ya gantian ngomong, udah naikkan dia berdua kan kami hatuha. Ayo atur malam Itu ini banyak suka aku. bohongnya. Lebih Tolong suka besarkan aku, lebih host. suka aku Host, besarkan kami separuh berdua itu. host. Kami berdua host, Penghuni host. Yaudah kita diskusi berdua udah. mengetahui baik-baik, sejarah. geng. Mana ada Quran lebih tinggi? Ya ampun. Di mana itu? Hanya jangan lupa pakai data-data Ayo. Ayo kita Tadi berdua. mute. Jangan di mute. Ayo, jangan di mute. Ayo. Diskusi berdua. Aduh, jangan diturunin dong, teman-teman. Diskusi Turunin apa turun berdua. sendiri dia? Pak naik lagi Pak. Bapak naik lagi Pak. Bentar Kita diskusi ya. berdua ya. Kita diskusi berdua ya. Santai loh. Ya tunggu. Aku siapkan dulu. Aku livekan di YouTube dulu. Kalau diskusi berduanya aku mau livekan di YouTube. Siapa tadi namanya guys? Aku lupa namanya. Leomart. Leomar tuh ya. Ayo Pak Leomar silakan. Naik Pak. Ini pimpinan pakai pas ya? Iya benar-benar Pak Rizal. Ya sebentar ya pakai pas ya. Ya silakan Pak. Antri ya. Ya. Ya sebentar ya Pak. Mana Leo naik Leo. Aduh Leo. Aduh mana Leo nih? Gak ada nih Leonya. Aduh. Leo. Mana Leo? Saya mau bikin thumbnail dulu bentar. Gak ada guys.
Yang permintaan 13 orang: Ancah, Indah, Seki, Pak No, KJ, and Black, Om Day, Muhammad, Rapli, Bos Muda, Legi, Pandit, Safrija, Safriwal. Gak ada Leo. Gak ada Leo, gak ada. Gak ada nih, Leo gak ada. Apa sih Leo? Ngamuk-ngamuk aja Leo, kirain berani, nggak taunya Leo. Ya silahkan ke pakai pas aja deh. Pakai pas, silahkan bertanya, ngobrol. Pertanyaan saya, kenapa semakin banyak murtad di Indonesia setelah menonton Edis TV? Coba tunjukin data berapa persen yang murtad di Indonesia, coba pakai data ya. Kalau berapa persen saya nggak bisa memastikan, tapi banyak lah. Iya, berapa ribu orang yang murtad gara-gara Edis, coba berapa ratus? Coba data-datanya berapa ratus? Kalau kami para mualaf, kami ada datanya di APII. Ya, coba data. Saya pun ada datanya, kan saya simpan semua. Hai Majang, ku tanya data, kau pula ngomong tak berdata, diam kau. Hati boleh panas, kepala harus dingin gitu loh. Memang pahit, memang kenyataan itu pahit, ini Ripa pahit. Nggak ada yang panas Pak, kami minta data. Bapak kali yang panas Oh, saya kan gara-gara dengar lacun tadi. sebenarnya kan konsep di Alkitab itu kan udah jelas, sedikit masuk surga, ya wajar lah. Kalaupun misalnya nggak mau murtad, ya wajar ya, memang sedikit nanti kami masuk surga. Kami kan ini kan Gak ada masalah, gak ada masalah. di dunia ini Pak, sekarang anak-anak pakai pas kan pakai jas nih, fotonya kayak orang pinter. Nah, pertanggungjawabkan lah omongannya tadi. ini loh, Tuhan kita pun udah beda Pak Rizal. Tanya lah Uni Ripa. Kepas, Gak ada masalah, berarti banyak. Gak ada masalah. Ya, kepas. Berarti banyak yang masuk Kristen, berarti kepas. Banyak, saya lihat kan. Oh, berarti banyak Tuhan yang- kau bohong ya. Kata Tuhanmu banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Berarti Tuhan kau bohong. Iya, yang mualaf itu kan jadi murtad lagi, Bang. Aku mualaf kemarin gini, tapi Ya, mendengar udahlah, sama Bang pakai Edis. pas. jadi- Datanya dulu lah. Kau, pakai pas. aku udah mau 20 tahun ya. Alah, lain. Cakap kau. Aku udah puluhan tahun molek kau. Kau makin kuat iman situ kau. Tadi Palingan 2 bulan lagi kau pindah kau lagi. tapi dia bukan. Ngapain tuh aku bernonot? Gak usah akal. Kau. Orang-orang kau. Tuhan kok dilahirkan di kandung. Hati boleh panas tapi Enggak kepala ada. dingin. Asal ganti-ganti kau. Saya penginjil terkenal ini, tau kau. 2 bulan lagi palingan nanti. Udah baik. Iya, aku udah puluhan tahun mualaf. Tau kau. Itulah kau. Kau salibkan Yesus 2 kali. Ada aja kau. Ngapain pula balik belum? Usah akal aja kau. Ngadi-ngadi Pakai kau. pas, mana datanya? Pakai pas. Makasih bang. Kumpulin dulu lah, tapi udah banyak loh dari Sumatera Barat, Aceh. Ngadi-ngadi kau. Ya udah, pakai pas. Ada lagi yang mau diomongin? Sebenarnya banyak, hanya saja kita nggak ketemu karena Tuhan kita beda. Benar nggak? Ya beda lah, Tuhan kami kan bukan manusia, Tuhan Bapak manusia. Enggak lah, Tuhan kami sang pencipta langit dan bumi, Elohim Yahweh gitu. Manusia Yang- bukan, manusia bukan. Tuhan lah. Tanya itu nih, Ya, Rifa, Yesus tanya. bukan manusia, bukan. Yesus bukan manusia. Kalau murtad ini Uni Rifa, Ya, kok yang murtad? sembuh. Yesus nggak yang murtad, Yesus manusia bukan. Hati boleh panas, tapi Tuhan manusia bukan. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, nggak bisa. Pakai pas kan sekolah. Kalau mau 100%, berarti harus 50 tambah 50. Masa 100 tambah 100? Katanya ketua LSM dulu. Gimana pakai pas ini? Iya. Pakai pas sekolahnya Dia nggak beneran ketua nggak sih? LSM nih. Jas doang Gini bagus. ya, tunggu dulu tak waras. Gini ya, Coba. kalau sama Tuhan. Sebentar pakai Gini pas. loh. Pakai pas. Kalau kita berhitung, sebentar. Aku ragu nih Bapak sekolah apa enggak. Kalau kita berhitung untuk ke 100% itu harus 50 apa 100 tambah 100. Oke, saya jawab oke ya. Jadi kalau konsep dalam kepercayaan Kristen, keimanan Kristen, kalau tunggu dulu. Aduh, pakai pas ini ngomongin Iya, sekolah. Ini bicara tadi Ini ngomongin tentang sekolah, pakai pas 100% sekolah enggak? 100% manusia. Enggak pakai pas sekolah apa enggak? Aku tanya pakai pas sekolah apa Nanti enggak? kita dengar dulu. Gini loh, gantian bicara. Tadi kan udah di
Aduh, aku kasih gantian boleh, tapi on point, pakai pas sekolah apa enggak? Kalau mau 100%, 50 tambah 50, apa 100 tambah 100? Kabur dia. Iya. Gimana teman-teman? Kalau mau 100% itu 50 Salah. tambah 50, bukan 100 ditambah 100, itu jadinya 200%. Rusak rumus matematika itu. Bener kan teman-teman? Bener kan teman-teman? Kalau 100% ditambah 100% jadi 200%. Kan gitu ya? Rumus matematika 100% tertinggi. Berarti kan 200. Udah lanjut tuh nih, silakan. Aku mau listing pasien dulu. Tadi itu ketua LSM Tamperak kan kawan ya. On luar biasa. Uni di mute buka mute nih. Buka mute ya. Buka mute nih. Di mute nih. Uni ngomong sendiri tuh. Ngomong ke yang di YouTube kayaknya. Ngomong yang di YouTube kayaknya. Ngomong YouTube ya. Uni Ripa masih di mute. Dia nyapa yang di YouTube. Ya, ada yang punya WA-nya di WA dulu, Pak. Enggak, dia lagi ngomong sebelah tuh. Ya, kayaknya Ya, ngomong bagi di YouTube orang-orang ya. yang adik-adik tadi dia Tamperak tuh ya. On tuh. Ya, bertanya saja ya, bertanya saja. Silakan, selamat malam. Ripi, Pak Anca, Joshua. Pasien selanjutnya, silakan. Pak Anca, silakan. Bertanya saja. Ya Joshua, halo, selamat malam. Ya Bu, Saudara Joshua, silakan bertanya pertanyaan pertama kepada agama Islam, silakan. saya sih lebih bukan ke arah bertanya soal agama ya Bu ya. Maksudnya tujuan live untuk membedakan beberapa agama itu yang saya tonton ini sekarang apa gitu Bu. Aku mau dengar soal tujuannya. Kenapa harus kita membedakan setiap agama itu berbeda? Itu bertujuan Oke, adik untuk apa? Joshua. Uni coba jelaskan tapi dirimu dengarkan baik-baik ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang memang harus saya jawab nih. Adindaku Joshua yang aku cintai karena Allah, kita tidak pernah kenal, kita tidak pernah saling berkontribusi untuk hidup kita. Saya tidak perlu membenci kamu karena nggak ada alasan kecuali kamu penghujat agama saya. Pertanyaanmu ini mewakili dirimu sendiri karena mungkin kamu resah dan gelisah melihat adanya perdebatan lintas agama sehingga kamu melihat terjadinya percekcokan antara agama Kristen dan Islam. Bukan begitu adikku? Iya, oke. Ya. Tapi masalahnya Uni nggak percaya. Apakah kamu betul-betul resah gelisah melihat percekcokan? Bisa jadi kamu nggak terima ketika teman-temanmu blunder. Kan kita nggak tahu isi hatimu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Walaupun ini nggak sepenuhnya percaya kepada kamu, tapi kamu harus mendapatkan jawaban dari Uni. Diskusi itu hak, dekku. Diskusi itu sesuatu yang diizinkan. Setiap warga negara Indonesia berhak berpendapat, berhak beropini dan dilindungi oleh undang-undang. Baca Undang-Undang Pasal 28E nomor 2 dan 3 kalau tidak salah. Baca. Ya, artinya kita boleh bermusyawarah. Diskusi ini salah satu metode ilmiah dalam penggalian ilmu, dalam metode deep dialogue. Dialektika itu adalah hal yang masuk ke ranah ilmiah dan itu disahkan, diizinkan. Pertama itu. Yang kedua, kenapa kita membedakan agama satu sama lain? Sebenarnya supaya kita saling ada di zona masing-masing. Jadi tidak menyamanyamakan. Justru yang menyamanyamakan agama itu bisa berpotensi memecah. Kenapa? Mengambil-ngambil istilah agama orang, menyamanyamakan Tuhan itu nggak boleh. Kalau kita beda ya beda aja dan kita sepakat untuk berbeda dan kita ada di zona masing-masing. Nah, perdebatan ini muncul bukan karena kami adalah umat yang ada aksi, tapi kami reaksi. Maksudnya apa? Saya sendiri bicara tentang diri saya. Saya hadir karena sudah ada Rum Tanpa Ragi, sudah ada Fatimah Sedekah, Taifuddin Ibrahim yang menghujat agama saya. Saya belajar khusus untuk meluruskan paham mereka yang keliru terhadap agama saya. Sekaligus saya membuktikan kebanyakan umat Kristiani tidak jujur tentang kitab sucinya. Ketika mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, ternyata saya tanya dalilnya mana, tidak ada dalilnya.
Ketika saya tanya, ketika mereka mengatakan bahwa Adam terkutuk, saya tanya mana dalilnya Adam terkutuk? Tidak ada dalilnya. Nah, inilah yang membuat saya semakin semangat belajar kedua agama ini supaya menunjukkan dan meluruskan orang-orang yang mencoba menipu saya. Saya ditipu sendiri, saya tidak terima, apalagi menipu saudara-saudara saya muslim yang nonton TikTok ini. Jadi saya punya kewajiban dalam agama saya dan juga negara saya untuk mencegah rusaknya peradaban dengan adanya orang yang menyelewengkan istilah-istilah yang sudah disepakati. Istilahnya kita terima sebagai definisi umum. Contoh, ketika ada istilah anak Tuhan, maka harus bisa dijelaskan apa maksud anak Tuhan. Tapi kalau tidak bisa dijelaskan, jangan ngaku-ngaku anak Tuhan. Ketika kalian mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, apa dasar dan alasannya? Ketika kalian mengatakan kitab kalian suci, harus ada alasannya. Tapi kalau kalian mengakui bahwa ya kitab kami suci karena kami imani saja, kita selesai diskusi, adikku. Yang membuat kita berdebat selama ini ketika bahasa Indonesia dipelintir bahasa Indonesia. Contoh, ketika Yesus mengajarkan barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, maka tidak bisa jadi pengikutku atau muridku. Maka orang Kristen mengatakan arti membenci adalah meninggalkan. Sejak kapan meninggalkan sama dengan membenci? Meninggalkan belum tentu benci. Contoh, saya meninggalkan anak saya karena harus kuliah di Ternate. Apa saya benci sama anak saya? Maka ini yang namanya merusak peradaban. Ini yang saya debat. Yang saya debat itu adalah orang-orang yang menyelewengkan makna definisi umum. Bukan karena keimanannya kepada Yesus, bukan. Kamu mau nyembah botol kecap, saya juga nggak apa-apa kok, Dek. Kamu mau menyembah rasmi juga nggak apa-apa. Bahkan kamu menyembah saya juga nggak apa-apa. Paling kamu yang berdosa, saya nggak pernah ngaku Tuhan. Tapi yang kita perdebatkan di sini adalah ketika kalian mengutip kitab kalian ternyata tidak begitu tertulisnya. Ini yang nggak boleh. Itu namanya merusak peradaban. Begitu adikku ya sayangku cintaku. Jadi kenapa kita berdebat? Perdebatan itu adalah konsekuensi. Hak adalah berdialog. Berdialog saja dek. Makanya dari tadi Uni suruh kalian nonis tanya aja tentang Islam. Gak usah jelasin tentang agama kalian. Gak butuh kami. Nanti ketika saya membantah penjelasan kalian dengan kitab kalian, kalian nangis, tersakiti. Ya. Nih, itu contoh nih. Kamu lihat Joshua, kenapa kami tidak ini? Kamu baca Genesis. Kamu baca Genesis tuh. Dogi-dogi Muhammad pada menggonggong, lapar tai kering. Nah, ini buktinya bahwa tidak semua umat Kristen itu baik seperti kamu. Itu contohnya itu. Nah, orang-orang seperti ini yang menjadi asbab kita berdebat. Kami harus mendebat orang ini, membuktikan bahwa yang mengatakan manusia itu dogi adalah Yesus. Dalilnya mana? Baca ketika Yesus menjumpai perempuan Kan'an. Ya, tidak layak memberikan remahan rini kepada guguk. Jadi karena Yesus, saya berpikir jadinya kenapa orang Kristen Genesis itu mengatakan kami adalah dogi? Apakah karena Yesus mengatakan perempuan sebagai guguk, dogi? Itu menjadi pertanyaan bagi kami. Nah, mudah-mudahan tidak begitu. Mudah-mudahan si Genesis tidak meniru Yesus, karena memang faktanya Yesus mengatakan perempuan Samaria atau perempuan Kanaan itu adalah dogi. Dalilnya mana? Nih saya kasih kamu data ya. Mungkin kamu akan ya, ini ya kita lihat ya. Anjing. Ya, Yesus mengatakan perempuan itu anjing ya. Nih. Mungkin si Genesis itu mengikuti itulah. Nah, Matius pasal 15:26, seorang perempuan yang meminta pertolongan kepada Yesus. Apa kata Yesus? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuh, mungkin gara-gara Matius 15:26 ini ditiru sama Genesis tadi. Si Genesis tadi mengatakan kami adalah anjing-anjingnya Nabi Muhammad. Kan jahat. Maka kalau memang seperti itu, maka Bible ini nggak layak dikatakan kitab suci. Maka jadi contoh yang buruk buat orang Kristen. Masa ketika Tuhan yang ngatain perempuan anjing, diikuti sama dia, nggak baik kan begitu? Katanya Yesus ajaran kasih. Begitu adikku Joshua. Jadi kami tidak membanding-bandingkan secara sengaja, tapi kami reaksi. Karena komal-komal Kristen justru mengolok-olok agama kami. Nah, kami nggak ngolok-ngolok agama kalian. Kami membuka fakta dan data. Adikku silahkan, ada yang mau disampaikan. Adikku yang ganteng sekecamatan. Oke Umi, saya juga udah negar tadi. Maksudnya gini loh Umi, saya juga bukan soal kuat banget soal agama ya. Maksudnya oke. Kenapa ketika ada satu orang tuh menyakiti Umi lah kita bilang, kenapa Umi menyakiti teman-temannya yang lain? Nggak ada adekku. Uni tidak pernah menyakiti hati kalian. Umi, cuman kebenaran yang kami sampaikan menyakiti kalian itu betul. Iya. Apa Umi, dek? Kan Umi marah dengan satu orang nih, bahwasanya Oh enggak gini. Enggak, bukan. Enggak gini. Enggak.
kayak tadi Genesis Meluruskan dibilang itu kan. nggak mesti marah. Itu contoh Iya. sayang. Kalau Itu Joshua contoh. salah jalan, Iya, kalau iya, Joshua oke. salah jalan, terus saya tunjukkan jalan yang benar, Iya. itu bukan berarti saya marah. Bukan. Iya, maksudnya itu gini. enggak, Uni enggak marah sama Genesis, itu Uni kasih contoh. Iya, Uni kasih maksudnya sama itu Joshua. contohnya. Ada loh Itu. orang-orang yang jahat. Lah padahal mungkin makanya Uni bilang, apakah karena di dalam kitab Matius Yesus mengatakan perempuan anjing, maka dia ikut-ikutan? Mudah-mudahan Iya. tidak ya, Dek. Maksudnya Uni enggak benci sama dia, Uni kenal juga kagak. Bukan. Biarkanlah bukan gitu loh, mereka Nek. menghujat, biarkan mereka menghina. Kita bukan soal bencinya bilang, oh aku pengen salah tadi salah. Maksudnya kenapa satu orang menghujat satu agama, kenapa harus dibalas dengan hujatan lain? Enggak ada kami menghujat. Sejak kapan Uni menghujat? Menghujat gini itu aja, seperti Dek. mereka. Aku cuma nanya aja. Cara pola Gini loh Dek, bahasa- ini kayak gini logikanya gini, Dek. Uni. Kamu bilang gini, Uni Gini, kenapa Uni pakai baju kuning sementara Uni nggak pakai baju kuning? Gimana Uni menjawab? Kamu bilang Iya. kami menghujat. Sejak kapan kami menghujat? Iya, Nggak ada. gini. Mana datanya? Aku nanya cara pola dari Dek, adek ini ngomong apa sih? Jangan di mute, jangan di mute. Biarkan. Uni tidak pernah menghujat. Kalau Uni menghujat, mana datanya? Coba, penghujatan seperti apa? Masa Iya. menyampaikan apa yang kalian imani dikatakan menghujat? Contoh, Tuhan kalian punya kelamin. Kok kalian tersakiti? Kan memang faktanya Iya, Yesus punya oke, kelamin, oke. Dek. Iya. Maksudnya aku nanya cara Umi ngomong itu menurut Umi itu udah baik atau belum Baik banget untuk lah. menyadarkan orang-orang gini. Saya menggunakan cara kalian, misalnya kalian berpikir gini nih, di kitabmu itu Tuhanmu punya betis. Nah itu kan metode pemikiran dia. Maka saya katakan, oh kalau begitu cara berpikirmu, maka Tuhanmu mencukur bulu. Kenapa? Ada dalil di kitabmu Tuhan meminjau pisau cukur lalu mencukur bulunya. Saya menggunakan metode yang sama dengan dia supaya dia sadar bahwa oh iya ya nggak boleh dong saya katakan Tuhannya punya betis, karena kalau saya katakan Tuhannya punya betis berarti Tuhan saya berbulu dong. Karena Tuhan saya pernah cukur bulu. Supaya dia kembali kepada metode ilmiah dalam mentafsir kitab suci. Tapi ketika kalian menerima kenyataan itu, kalian terkaget dengan logika saya yang mengembalikan kepada mereka. Kalian bilang saya menghujat. Saya tidak menghujat. Saya justru menunjukkan bahwa di kitab kamu itu juga ada tertulis begitu bahaya kamu. Ketika menghina agama Islam, kitabmu membentenginya. Contoh, oh poligami itu berzina. Lah kalau gitu Tuhanmu memfasilitasi manusia berzina dong. Karena Daud diberikan Tuhan bini-bini orang. Itu blunder loh, Dek. Makanya saya bilang hati-hati dalam menjelaskan iman kalian, karena ketika saya mirroring ke kitab kalian nanti nyesel. Kalian nanti malu karena tak terbantahkan, akhirnya menghujat lebih dalam. Nah, ini yang menghujat itu bukan kami. Bahkan kami bisa membuktikan, Uni bisa membuktikan kalian sendiri menghujat Tuhan kalian. Contohnya kamu percaya kan Yesus mati terkutuk di tiang salib? Apa kamu pikir itu tidak penghujatan? Kami tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu terkutuk. Kami percaya dia diselamatkan oleh Tuhan. Lah kalian Galatia pasal 3 ayat 13 percaya kalau Yesus terkutuk. Maka kami sebenarnya membuktikan kalau kalian itu yang menghujat. Kami tidak pernah menghujat. Kalau memang saya pernah menghujat, mana datanya? Jangan memfitnah, nggak bagus begitu. Jadi kalau kamu bilang Uni menghujat, dasarnya apa? Apa kata-kata Uni yang penghujatan? Seperti apa contohnya? Silakan adikku yang ganteng. Dasarnya sih nggak ada sih, tapi saya nilai dari segi Umi menyampaikan sesuatu aja kayak Penilaian Kayaknya adek kayak itu gitu. benar. Itu penilaian gitu. adek. Nggak bisa penilaian Iya. adek dianggap sebagai parameter kebenaran, karena adek kan orang Iya kan? Kristen. Bisa jadi adek tersakiti karena fakta-fakta yang dibongkar. Kebenaran Ya kan, itu kan apa, aku, Dek? aku kan tadi nanyanya kan tujuan kan Umi, tujuannya apa? Oke, Gimana tujuannya apanya? untuk menjelaskan iman Islam kepada orang nonis. Makanya dari tadi Uni minta kalian bertanya, sayangku. Ya, Uni itu kan aja. bilang tadi bertanya saja Kenapa tentang harus- agama kami. Kenapa Biar harus kami bisa jelasin agama kami. dibeda-bedakan? Terus cara Umi untuk menyampaikan sesuatu yang diperdebatkan itu kenapa harus begitu? Apanya yang Apakah- salah? Uni memang begini, Uni nggak bisa jaim. Uni emang lucu, Oh. asik orangnya. Karena Uni anak gaul zaman dulu, sekarang pun Ya. masih gaul. Oke, kalau gitu jawaban Umi oke lah. Cuma itu aja Uni sih. emang gaul. Iya, Uni oke. Uni ini wanita yang bukan hanya belajar agama, Oke. tapi Uni juga belajar dancer, Iya, Uni oke, belajar oke. argoy, Uni Oke, juga oke, belajar oke. karate, taekwondo, tari ular. Oke. Uni begini orangnya, asik orangnya Uni. Orang kalau kenal gue nggak bakalan mau pisah sama gue. Olan aja, Olan yang benci sama gue. Sekarang kita temenan loh guys.
Jadi kami begitu. Aku emang orangnya asik ini aku Jo. Bahasaku memang bahasa-bahasa. Kalau ilmiah ya ilmiah, tapi kalau realitasnya begitu, konsekuensi logiknya gitu harus dibongkar. Contoh, ngapain dimanis-manisin Tuhan menyerahkan nyawa? Tuhan bundir ya bundir aja. Kan itu sama. Sinonim. Benar kan sayang? Adekku yang ganteng. Oke Umi, aman aman aman. Ada pertanyaan tentang agama Islam sayangku, adekku, cintaku yang ganteng sekecamatan. Gak ada sih Umi, aku lebih tipe orang yang penting berbuat baik aja, udah itu aja Umi. Gak percaya. Baik belum tentu benar adekku. Kata nih, saya contohnya nih. Penting baik aja Menurut Umi. psikopat. Mau Umi mau bilang Bentar apa? dulu, sayang. Penting kehidupan Baik, baik, belum tentu. oke. Itu aja Umi. Dek, baik itu belum tentu benar. Kamu kalau lihat berita suku Iya. Eskimo itu menurut Iya, mereka baik ketika Mau Bentar apa dulu, pun Uni masuk kasih. otak. Memang terdiktok udah kayak gitu aja lah Mi. Pokoknya masih Iya, bernapas, Uni cuma ngasih, bersyukur, nggak Uni udah ngasih aman. pandangan dulu lah, biar open minded adikku ini. Kalau kamu jalan-jalan ke Eskimo, suku Eskimo sana yang ada di entah berantah sana, baik menurut mereka ketika sahabat-sahabatnya datang, istrinya tidur dengan sahabatnya, itu baik menurut mereka. Itu tidak benar. Ada orang di Vietnam apa Thailand itu baik menurut mereka memakan jenazah keluarganya yang hebat supaya ruhnya masuk ke dalam mereka. Dulu suku Inka baik menurut mereka mengorbankan anak kecil. Maka baik itu subjektif, kebenaran itu absolut. Maksud kebenaran absolut adalah klaim statement yang sesuai dengan realitas, yang tidak terbantahkan oleh akal, tidak tertolak oleh hati. Itu yang namanya kebenaran absolut. Yang kita bicarakan di sini bukan baik dan buruk. Kenapa? Kalau baik dan buruk maka saya berdasarkan penilaian kalian. Menurut Bang Zombie saya lebih baik pakai cadar. Menurut Bang Rijal saya lebih baik nggak buka cam. Menurut Bang Datu saya lebih baik pakai kacamata hitam. Menurut Ustadz Arif saya lebih baik pakai kopiah haji. Menurut mereka masing-masing baik itu nggak bisa diikuti. Itu namanya subjektif. Masing-masing. Menurut orang Bali baik mereka punya pantai yang boleh memperlihatkan aurat biar bule datang. Menurut orang di Padang nggak baik itu. Pak Dadang diam dulu ya. Saya lagi ngomong sama adik saya yang ganteng nih. Ya. Bapak Dadang turun dulu ya Pak Dadang ya. Soalnya Pak Dadang nggak bisa di-mute. Nah, jadi kalau baik dan buruk itu subjektif, tapi kalau benar itu absolut, mutlak. Benar itu tak terbantahkan oleh otak dan akal siapapun. Itu sayangku. Nah, jadi di sini kita bicara benar dan salah. Salah katakan salah, benar katakan benar. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Dalilnya mana? Dalam Al-Qur'an kami diajarkan wala talbisul haqqo bil batili. Jangan mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Batil katakan batil, benar katakan benar. Tidak perlu takut berbicara kebenaran di hadapan pemimpin karena itu disebut dengan jihad fisabilillah. Konsekuensi berkata benar itu seperti Yesus disalib, dicaci, dituduh ODGJ, dituduh pesundal. Sejak kapan ketika seseorang menyampaikan kebenaran dia akan diterima oleh orang-orang tidak benar adekku? Ada dua kategori orang yang akan dihilangkan di bumi ini. Orang yang merubah peradaban yang buruk menjadi baik atau orang yang berubah untuk dirinya sendiri itu akan ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka mengganggu orang-orang tidak benar. Siapa contohnya? Munir dulu tuh. Dihabisi nyawanya. Siapa lagi? Buya Hamka. Siapa lagi? Yeshua Hamasya. Siapa lagi? Nabi Muhammad Ibnu Abdullah. Siapa lagi? Nabi-nabi yang lainnya. Siapa lagi? Imam Ibnu Hambal. Siapa lagi? Orang-orang benar seperti Galileo, Hipatia. Dihabisi nyawanya karena mereka pinter. Jadi yang namanya kebenaran itu tidak ada ceritanya akan berdekatan dengan orang-orang tidak benar lalu mereka akan mengatakan wah hebat sekali. Saya dipuji orang Kristen itu baru bertanya saya kenapa kok saya dipuji orang Kristen. Seharusnya orang Kristen itu memang membenci saya. Kenapa? Karena ketika saya berbicara itu akan mengganggu pemikiran mereka. Kok bisa-bisanya ya Tuhan kita dikatakan berkelamin? Pertanyaannya Tuhan kalian berkelamin nggak? Ternyata betul. Tersakiti. Padahal itu fakta. Ya kok kenapa kau bilang-bilang Tuhanku berkelamin? Kan itu imanku. Lah, ketika kalian mengimani Tuhan berkelamin lalu kami konfirmasi, kalian imani itu, kok kalian marah kepada kami? Jadi kami ini adalah manusia yang diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran.
Nah, begitu adekku yang ganteng. Makanya saya bilang jangan kalian jelaskan agama kalian di hadapan saya, karena saya sudah belajar 6 tahun tentang agama kalian, dan ketika kalian salah menjawab, asumsi liar, menipu saya tabuk pak po debak kedebuk, kalian sakit hati. Makanya saya bilang tanya agama saya aja. Dan pun kalau kalian bertanya tentang agama saya, jangan menghujat Nabi saya. Kenapa? Ketika menghujat Nabi saya biasanya akan menelanjangi agama kalian, kebongkar aib agamamu. Begitu sayangku, ya. Silakan bertinyi siji. Gabriel, Pak No, selamat malam Pak No. Gabriel, selamat malam. Pasien selanjutnya. Pak No, buka mic Pak. Pasien Gabriel, selamat malam. Halo, selamat malam. Yeah, good evening, sir. You want to asking something with me, for me, with me, or no, or yes? Oh, dengar-dengar aja lah dulu. Ya, boleh Bang, dengar-dengar aja. Nanti kalau mau menanggapi silakan open mic ya. Santun aja Bang. Oke. Ya, pasien selanjutnya Donat, selamat malam. Donat. Nggak ngomong dituruni ya Donat. Ya, pasien selanjutnya Pak Faber, selamat malam. Pak Faber, Donat. Aduh, pasiennya lari kabur. Ya, Pak Faber, selamat malam. Dua kabur pasiennya, ini gawat kita. Ya, yang Kristen ketik 1 ya, biar jelas. Ya, rumah Vin sama Sobar Rosa, selamat malam. Rumah Vin, selamat malam. Aduh, Sobar Rosa. Yang Kristen ketik 1 ya, biar ditarik aja, cepet. Ini meraba-raba kita nih. Pasien selanjutnya silakan naik. Ya, Mumu, selamat malam. Mumu, Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Islam bang? Ya, Islam nggak salah tadi. Jadi saya apa tertip layar ya. Sorry. Oh, Ya, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Saya bawa aja Bang. Ya, makasih. ya, yang Kristen kita 1 ya. Ini Gabriel udah kuncang. Gabriel lagi lemah syahwat dia kayaknya. Halo. iya, Udah Rifa aja dulu ya. Oke, Gabriel lanjut. aja. Kita nggak maksa Bang Gabriel bertanya. Mana tahu Bang Gabriel hanya ingin menyimak, dan mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti dia ditanyakan. Ada yang mau ditanggapi, nanti ditanggapi. Nggak apa-apa Bang Gabriel, santai aja. Saya justru senang ada orang Kristen yang nyaman dan betah di Komal kita ya. Nggak perlu mereka juga harus menjawab, nggak perlu mereka juga harus menjelaskan. Biarkan mereka menikmati dulu alur diskusi di Komal kita. Nanti mereka menjadi langganan di Komal kita. Nanti suatu saat mereka akan bertanya. Pertanyaannya pasti berkualitas. Orang-orang yang belajar pertanyaannya pasti berkualitas. Udah gitu aja ya. Saya menghargai ke orang-orang yang sopan dan tidak menghujat Nabi saya dan menghujat agama saya. Mungkin seperti itu. Silakan lanjut. Ya, tapi Uni Gabriel ini kayak tanda-tanda udah sehat ini. Sedikit lagi dia. Ya, semoga Gabriel ya. Berarti obatnya Kalpanak aja ya. 3 kali sehari ya. Ya, Karel selamat malam. Selamat malam. Ya, Kristen bang. Alhamdulillah Islam Bang. Islam. Oke. Mamat selamat malam. Ini kayaknya Oten nih, nama akun Mamat. Pasti Ada yang Oten. mau ditanyakan ini Bang, mau belajar sedikit Bang. Ya, Ada, Bang. sabar bang ya. Mamat, Islam Kristen. Kayaknya Oten nih. Kristen bang, Ah, yakin kali aku. Oke, ada yang mau sampaikan bang? ada bang, ada yang mau ditanyakan dari Silakan. agama bang. Ada Silakan Bu kerabat Dokter saya. Rifa. Ya, silakan bang. Lanjut. Ya. Bang Mamat mau nanya apa? Silakan.
mau Ini ada yang gagal nih, nanyakan Karel. mau nanyakan ini ayat Ali Imran 48 sampai 50. Ali Imran 48 sampai 50. Ali Imran 48 Sampai 50. sampai 50. Saya bacakan ya. Ya. Oke, di sini 48-nya, dan dia akan mengajarkan kepadanya tulisan dan hikmat atau Taurat dan Injil. Baca deh pertama ya. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak." Oh, ini bercerita tentang Nabi Isa. Lanjut di ayat ke-49. Dan jadikanlah dia seorang utusan. Jangan satu-satu. Semuanya diselesaikan. Lah kan ini saya baca semua, gimana sih? Ya. Dan jadikanlah dia seorang utusan untuk Bani Israel. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan suatu tanda atau kekuasaan Allah dari Tuhanmu, yaitu bahwa aku membuat bagimu dari tanah liat yang bentuknya seperti burung, kemudian aku tiup ke dalamnya, maka jadilah burung itu dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dan aku beritakan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah-rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagimu jika kamu orang yang beriman. Nah, dan sebagai rasul kepada Bani Israel, sebenarnya aku telah datang kepadamu dengan membawa, lanjut di ayat bawahnya. Dan aku membenarkan apa yang telah ada sebelumnya, yaitu Taurat, dan menghalalkan bagimu sebagian dari apa yang telah diharamkan bagimu. Dan aku datang kepadamu dengan suatu tanda kekuasaan Allah dan Tuhanmu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Apa pertanyaannya, brother? Pertanyaannya masalah halal yang haram dan dihalalkan itu. Ya, Nabi Isa itu menghalalkan makanan yang diharamkan Daud kepada dirinya karena dihukum, karena hukuman baginya. Itu ada dalilnya itu. Ada makanan yang tidak boleh dimakan oleh Bani Israel karena mereka dihukum. Maka ketika Nabi Isa turun sudah dihalalkan karena itu berlaku hukuman. Hukuman itu kan temporer, ada masanya. Begitu. Silakan. Terus menurut Mbak, yang selama ini diharamkan orang Yahudi, salah satunya onta. oh babi enggak? Maksudnya apa, Bang? Saya nggak ngerti nih. Bang, pertanyaan selanjutnya apa? Enggak. Jadi oke lah. Jadi kalau yang menurut kalau orang Yahudi diharamkan onta, terus setelah datangnya Nabi Isa itu gimana? Kan onta itu bukan makanan yang pada dasarnya gini, Bang. Dalam Al-Quran itu pada dasarnya makanan itu semuanya halal bagi makanan loh, Bang, ya. Bukan makanan nih, makanan. Pada dasarnya semua makanan itu halal bagi Bani Israel, tapi ada yang diharamkan karena dihukum mereka. Nah, setelah masa hukumannya selesai, Nabi Isa datang untuk menghalalkan makanan yang diharamkan itu. Kira-kira Itu loh, Bang. makanan apa aja? Secara eksplisit saya kan tidak tahu, tapi salah satunya adalah onta. Kenapa? Karena onta termasuk yang diharamkan, tapi pada dasarnya onta itu tidak diharamkan. Makanya Allah katakan, sesungguhnya kami hanya mengharamkan khinzir, darah, dan bla bla bla. Artinya Allah sudah tegaskan, pada dasarnya yang diharamkan mutlak itu ada beberapa, dan onta tidak termasuk di situ. Tapi kenapa pada akhirnya orang Yahudi tidak memakan onta? Karena mereka itu diharamkan kepada mereka sesuatu yang halal, karena mereka dihukum, gitu loh. Jadi Mereka dihukum. Kemudian setelah Nabi Isa datang, maka makanan yang sudah dihukumkan haram kepada mereka itu dihalalkan. Makanya ada dalil kalau dalam kitab Bible itu Yesus menggenapi. Menggenapi itu kan gini, Bang. Apa yang ganjil itu kalau tidak dikurangi, kalau tidak ditambahkan. Jangan ke kitab Kristen. Saya kenapa sih kalau giliran saya mencoba menunjukkan kesamaan ajaran Nabi Isa dengan Yesus, kenapa sih keberatan kalian umat Kristen? Kalian kan tinggal bantah. Loh, kan Yesus menggenapi, Bang, bukan membatalkan hukum Taurat. Ini gimana sih? Saya bingung deh. Jangan disama-samakan. Loh, saya nggak nyamakan. Saya membaca, Abang bantah. Sekarang Apakah Yesus begini, menggenapi atau tidak? Loh, sekarang begini. Yesus itu menghalalkan hari Sabat. Itu bukan hari Sabat yang dihalalkan Yesus. Apa sih? Ini apa sih, ini orang belum selesai. Jangan kabur sebelum materi ini clear selesai loh, Bang. Saya di sini pendiskusi lintas iman yang juga pembelajar kristologi. Saya harus menyampaikan kebenaran ini. Anda terima nggak terima, ini kebenaran yang harus saya sampaikan. Nanti kalau menurut Anda saya salah, Anda bantah. Yesus itu bukan membatalkan, tapi menggenapi. Menggenapi itu artinya apa? Segala sesuatu yang ganjil tergenapi kalau tidak dikurangi, kalau tidak ditambahkan.
Yesus itu melonggarkan ajaran yang berat yang diajarkan oleh Bani Israel kepada kaumnya. Apa contohnya? Yesus pada hari Sabat, orang Bani Israel tidak boleh menyelamatkan orang, tapi Yesus mengatakan kalau seandainya menyelamatkan orang di hari Sabat boleh, karena hari Sabat itu manusia adalah Tuhan di hari Sabat. Bukan hari Sabat untuk manusia, tapi manusia itu bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat, tapi sebaliknya. Yang menjadi Tuhan itu manusianya. Jadi manusia itu sebenarnya untuk hari Sabat itu bukan tidak boleh menyelamatkan orang. Yesus menyelamatkan orang dari Sabat. Artinya menghalalkan apa yang haram menurut orang Yahudi. Baik di kitab Anda dan di kitab saya. Nah, kemudian makanan. Ketika orang Yahudi mengatakan makanan ini nggak boleh, itu nggak boleh, langsung dijawab sama Yesus. Apa yang keluar dari hatimu dan lidahmu, apa dari tubuhmu lah yang najis. Yang saya tanyakan bukan tadi yang apa? masuk. Ali Imran. Apa sih ini abang ini? Saya Yang saya bingung loh. tanyakan tadi Ali Bang, Imran. saya ini bukan pembantumu Bukan loh. Saya udah cuma jelaskan ayat. Al-Quran. Jangan Saya cuma ayat membuktikan Kristen. bahwa saya itu benar Kalian karena nggak mampu. divalidasi oleh pernyataan Yesus. Kenapa Anda tantrum? Kalau Anda nggak suka ya bantah saja. Kan Anda Kristen, boleh membantah. Masalahnya jangan intervensi jawaban saya. Saya sudah jelaskan dengan Al-Quran. Al-Quran itu mengatakan bahwa pada dasarnya Bertanya. makanan itu Saya tadi halal bagi bertanya. orang Yahudi. Ali Imran. Jadi kok nyuruh saya? Kristen Masa saya yang jelaskan? ditanya. Jangan, Loh, jangan. saya tidak Bang. menjelaskan agama Kristen. Agama Kristen nggak percaya seperti yang saya loh. sampaikan. Saya hanya menjelaskan kutipan dari perkataan Yesus dalam Emang kitabmu. di kitab Anda ada namanya Yesus? Nggak ada, Isa. Ya Saya udah. menjelaskan di kitabmu Yesus juga menggenapi. Masalahnya apa? Kok Saya kamu ini kan tantrum? menanyakan, saya ini kan menanyakan. Iya, kalau kau nggak terima ya turunlah. Ngapain kau di sini? Aneh kau mengintervensi jawabanku, lucu kau. Aneh dia ini Di ya. Bible juga nggak ada Yesus. Bible dia adanya Yesus menggenapi Iso. kok, bukan membatalkan. Aneh orang ini. Lucu Original dia teks tuh. nggak ada Yesus, adanya Iso. Aneh ya, kok saya ini seolah-olah diperbudak sama Oten ya? Seolah-olah saya ini harus ngikuti maunya Oten. Emang kau nafkahi aku? Emang aku kau bayar ngajar di sini? Kau minta ilmuku, aku kasih gratis. Kau pula yang nyuruh-nyuruh aku sesuai maumu. Apa kalian penjajah? Kalau jawabanku salah, kalau apa yang kusampaikan itu salah, kau kan tinggal bantah, kau kan Kristen. Aku membuktikan, Yesus itu di kitabmu menggenapi, bukan membatalkan. Nabi Isa menghalalkan yang haram. Yang haram karena hukuman bagi Yakub. Apa masalah? Kan sama itu esensinya. Kok malah kalian tantrum dan kejang? Kalau tidak mau mendengarkan diskusi lintas agama, dikomparasi, kalian gak usah tanyalah. Kalian boleh bertanya tentang agamaku. Masalahnya aku adalah pembelajar Kristologi. Siapa bilang aku membawa ajaran Kristen? Itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran Yesus yang kubawa. Kok lucu ini orang-orang Kristen nih. Nada aja. Dikiranya kita pembantunya apa, harus ngikutin yang dia mau. Nah, jawabnya gini, Iya. lah, jangan ke kitab saya. Saya justru membuktikan bahwa Al-Quran itu sejalan dengan Yesus. Bahwa Nabi Isa menghalalkan apa yang diharamkan, Yesus menggenapi. Yang menggenapi itu artinya bukan menghilangkan, tapi kalau dia ganjil, kalau nggak dikurangi, kalau nggak ditambahi. Bantah kalau saya salah. Saya suruh kalian dicium kudus sama Pak Pipo nanti baru tahu kalian. Gitu. Lanjut bertanya. Ya, pasien selanjutnya. Ya, Harjono selamat malam. Sama Mandau. Harjono, selamat malam Pak. Apa nih ya? Nih, saya tunjukkan data. Nih, saya tunjukkan data bahwa apa yang saya sampaikan itu ada dasarnya. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, nih. Kalian ini kalau dijelasin Bu ya denger. Dan menghalalkan bagimu sebagian dari apa yang diharamkan bagimu. Bagian ayat ini menunjukkan bahwa Isa telah menghapus sebagian hukum Taurat dan memberitahu orang-orang Yahudi tentang kebenaran mengenai beberapa masalah yang mereka perselisihkan dalam ayat ini. Tuh, ya. Itu menghalalkan apa yang diharamkan. Itu loh. Gitu loh. Kok kalian malah ngamuk-ngamuk aku ngejelasin. Siapa suruh kalian nggak belajar Bible? Aku loh belajar kitab kalian, bukan belajar agama Kristen. Ngapain? Doktrin kalian kan beda-beda. Aku belajar kitab kalian. Tertulisnya di kitab kalian itu Yesus menggenapi, bukan membatalkan. Yang batalin itu Paulus. Efesus 2:15. Tanya aja lah, ya. Kalau kalian bilang, oh saya tidak sepakat dengan Umi, bawa argumennya. Bantah argumen saya dengan argumen, bawa data. Bantah dulu data saya, bahwa Yesus menggenapi bukan membatalkan. Bantah dataku. Baru jelasin data kalian, gitu diskusi bagus. Daripada kalian dicium kudus sama Pak Pipo, ayo, mana mau?
Yuk lanjut. Jangan lupa, ya, jangan lupa beli minyak kemiri aku. Buat kalian yang botak mendengarkan penjelasan teman-teman Kristen, ketika kalian ada di live komen, botak, rambut kalian rontok, alis kalian rontok, bulu mata rontok, bulu ketiak, ingin menumbuhkan kembali, jangan lupa beli minyak kemiri aku. Original, tidak dioplos dengan apapun. Perbedaan minyak kemiriku dengan orang lain adalah orang lain ada wangi-wanginya, aku nggak. Baunya asli bau minyak kemiri yang tidak dioplos dengan apapun, nggak boleh. Karena memang aku tidak menjamin rambut kalian tumbuh, tapi aku menjamin minyak kemiriku original, tidak bercampur dengan apapun, tidak bercampur dengan anggur asam, dan tidak bercampur dengan madu dan racun. Artinya kalau kalian seandainya botak karena menjawab pertanyaan Bang Zuma atau dibotakin Bang Zuma, silahkan kalian beli minyak kemiri aku. Caranya gimana? Di DM akun Uniriva. Yang mana Uniriva 06, Uniriva 16, 2 itu aja. Yang lain jangan. Uniriva 06, Uniriva 12, Riva 06, Uniriva 12, 16. Itu Uniriva 16 yang boleh kalian DM untuk beli minyak kemiri. Nanti aku kasih nomor HP, kita chatting-chattingan ya, Habis itu kita transaksi ya, transaksinya di grup WhatsApp ya. Nah, silakan beli minyak kemiri sama aku. Minyak kemiri, kemiri asli original ya. Yang mau di YouTube juga bisa, langsung ke nomor handphone yang ada di description box. Maltan aku udah beli Umi ya, dipakai yang bener Bang, dipakai yang bener. Kalau tidak berkhasiat abang berarti ya tidak beruntung ya, kalau berkhasiat ya alhamdulillah. Aku nggak jamin bulu kalian tumbuh teman-teman, tapi aku menjamin minyakku ori, kemiri asli yang tidak dioplos dengan apapun, tapi kuoplos dengan cinta dan kasih sayang, itu saja. Silakan. Ya, Arjono sama Arjono sama Encep, aduh namanya Encep pula nih. Encep, malam Encep, Arjono. Ini pasien masih banyak ya, nggak jauh dituruni ya, Arjono. Dituruni Arjono ya. Encep, malam Encep. Malam. Ya, Ferry, selamat malam Ferry. Selamat malam, terima kasih. Oten apa Oten? Muslim Kak. Muslim. Iya, saya mau meluruskan pertanyaan Bang Mamat tadi loh. Kayaknya Bang Mamatnya kurang paham. Halo? Tuh. Ya Bang, jawab Bang. Iya, dengar ya. Ya, kenapa Bang? Maksudnya Bang Mamat tadi itu nyampe ke itu, enggak, pertanyaannya enggak menjurus ke surat Ali Imran tapi ke yang lain, sehingga dijawab sama Kak Uni tadi, dia enggak nyampe ke situ, jadi dia itu malah ngeyel gitu loh. Iya Pak, itu emang pasien akut Pak. Udah tahu Pak, pasien akut itu. Oke, Bang Ferry ya, udah ada narasumber kita Bang Ferry ya, santai ya Bang. Ya Bang Encep, selamat malam. Bang Encep, selamat malam Bang Encep. Encep, aduh ini. Waalaikumsalam, yang di bawah ya. Itu Talkin yang nyurus Bang Waras, Bang Otak. Bang Otak. Bang Otak. Ya, Tisal, Encep diturun aja lah. Minta naik ke atas kok, diam aja. Ya, Tisal, yang naik kalau diam turun ya. Tisal.
Ya, Mamat, Anda pasien akut Mamat ya. Anda makan obatnya 8 kali 1 hari ya. Kayaknya anda perlu suntik, tapi sebelum suntik Anda dia perlu diborgol dulu kayaknya, karena agak rawan. Oh iya, ada yang mau disampaikan ini. Ada salah satu orang yang beli minyak kemiri sudah TF kemarin. Tapi dia minta dikirim habis lebaran. Aku lupa namanya. Kakak kalau lihat aku ya, tolong DM aku ya. Kakak jangan, aku lupa Kak, nomor aku tuh takutnya lupa nomornya ya Kak. Nanti berdosa aku Kak. Tolong Kak, kalau nggak salah Kakak bilang kirimnya habis lebaran aja, tapi Kakak udah TF kayaknya. Tolong ya Kak, nanti aku kirimin dari sini. Itu ya. Mungkin lanjut. Yang belum dikirim insya Allah dikirim secepatnya. Ya. Yang belum dikirim, yang udah order, yang udah TF, mana tahu admin aku kelalaian, kasih kabar aku ya biar aku kirimin. Lanjut Bang Ota. Isal diturun aja bro Rijal. Ya, Ekiro. Ya, Tisal, Ekiro. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan. Ya, Bentar, Oten apa Pak. Oten Tisal Pak? ada nggak? Pak Tisal. Nggak ada ya. Pak Ekiro, Oten apa Oten? Muslim, Bang. Muslim. Ya, ada yang sampai bahas. Oh, mau. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Mau nanya ini ke Oten itu konsep penebusan dosa kapan munculnya itu? Oke, ya nanti kami sampaikan pertanyaannya Pak ya, kalau udah ada perwakilan untuk menjawab ya. Mungkin Uni Ripa bisa jawab. Sejak kapan itu? Oh iya ya, oke. Konsep penebusan dosa. Sejak Kenapa? kapan konsep penebusan Jangan dosa itu kita ada? yang jelasin, biar mereka aja yang jelasin, nggak usah kita Iya, nggak usah makanya jelasin. saya bilang tunggu perwakilan aja. prioritas. Oh iya. Kita prioritaskan menjelaskan Itu agama ada Islam aja. Bang Gabriel mungkin. Bang Gabriel numpang tidur Bang di sini tadi. Aduh. Gabriel nggak mampu bercakap-cakap lagi Biasa dia, ya. saudara. Heeh. Nggak mampu Bang lagi Gabriel Gabriel biasa bercakap, dia ya. begitu. Bang Gabriel. Ya Bang Eki, Bisa. kalau Pak Gabriel udah biasa kayak gitu dia. Oh, numpang Numpang tidur. duduk gitu. Iya, ya. Gitu Bang. Iya. Oke deh. Intinya nanti kami coba tanyakan ya, pertanyaannya Bang. Iya sih, karena masalahnya banyak yang janggal di situ. Yang jelas pada saat Yesus mau ditangkap kan ketakutan, sempat ngasap pedang untuk melawan, terus berdoa, mohon perlindungan. Kalau memang konsep penebusan dosa sudah ada jauh-jauh hari sebelumnya kan harusnya ikhlas dia. Ikhlas. Ya, kalau perlu nyerahin diri. Ya udah saya salib saya nih karena memang saya diturunkan untuk menebus dosa. Tapi kan kenyataannya tidak. Gimana ya? Janggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. doa dulu Oke, ya. Bang Ini Garik. kita lagi obati pasien. Saya kira nanti Sebentar, Bang. disampaikan. Bentar Bang, saya ada mau tanya ini tentang Islam. Silakan. Tentang Islam. Kemarin saya mau tanya sama Ustadz Tahta. Karena saya yakin Uni Ripa dan Ustadz Tahta hafal Al-Qur'annya bagus. Nah, kebetulan waktu kemarin pas sama Ustadz Tahta, ada yang bertanya begini, di Al-Qur'an kenapa Allah mengatakan kami, kadang aku, kadang Allah, kadang kami. Nah, hal ini pernah aku dengar jawabannya begini. Ketika kata kami itu perkataan yang mengatakan perbuatan itu dilakukan Allah melalui malaikat atau yang lain. Misalnya penciptaan Adam. Kami ciptakan Adam. Kenapa dikatakan demikian? Karena melibatkan Jibril. Tapi ketika itu perkataannya hanya dia perbuatan sendiri, itu mengatakan aku. Nah, itu yang ilmu yang pernah saya dengar. Jadi waktu itu mau saya tanyakan ke Ustadz Tata, karena Ustadz Tata ini kan paham soal Al-Quran. Nah, saya pun salut nih dengan Uni. Maksud saya, Uni Ripa kan hafal nih Quran. Apa benar kayak gitu gitu? Karena nanti apa namanya? Pernah Uten bertanya seperti itu gitu. Kenapa di Al-Quran ada kami, ada aku? Uni Ripa ini kan Gitu, Iya, ya. kalau kami itu Allah merujuk kepada kekuasaannya. Kalau Allah berkata
inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya nggak mungkin Allah katakan aku yang menurunkan Al-Qur'an. Nanti kalau kata Allah aku yang menurunkan Al-Qur'an, berarti Allah bohong. Kenapa? Yang datang membawa Al-Qur'an kan malaikat Jibril. Di situ kan kekuasaan Allah mengutus malaikat Jibril. Tapi ketika Allah berkata, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni, aku sembah aku, nggak ada sembah kami. Kalau sembah kami nanti kita nyembah malaikat Jibril juga. Jadi konteksnya jelas. Agama Islam itu, Al-Quran itu eksplisit perkataannya, nggak tipu-tipu. Yang tipu-tipu itu adalah ketika marilah kita menciptakan, katanya Tuhannya gotong royong lah, katanya sidang ilahi lah. Nah jadi bentar dulu bang, jangan ya dulu. Saya kan abang tanyain, saya jelasin dong. Hargai juga lah jawaban saya. Ya, nah jadi nahnu ini dalam grammatical bahasa Arab disebut dengan jamak takzim, atau dalam bahasa Inggrisnya royal we, atau dalam bahasa Inggrisnya plural of majesty. Apakah Al-Quran saja yang punya plural of majesty? Tidak. Bible, kitab perjanjian lama juga punya plural of majesty. Mana kata plural of majesty? Yaitu kata Elohim. Musa dikatakan Elohim. Apakah Musa adalah Tuhan yang jamak? Enggak, tapi dia adalah yang dimuliakan. Nah jadi royalwi itu sesuatu yang dikenal. Setiap orang yang berkata kami, Pak Jokowi bicara nih, kami selaku pemerintah akan mengutus kepada kalian masuk gorong-gorong, semua camat saya nanti masuk gorong-gorong. Apakah Pak Jokowi banyak? Pak Jokowi cuma satu, tapi dia berkata dengan pemerintahannya bahwa dia punya kuasa untuk mengutus camatnya masuk gorong-gorong. Makanya ada kata kami. Jadi ketika Allah mengatakan kami yang memelihara Al-Quran, Allah menggunakan manusia, para hafiz menjaga Al-Quran di dalam dadanya. Allah menggunakan malaikat Jibril menurunkan Al-Quran. Allah menggunakan Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran. Itu diksi yang tepat. Kalau Allah katakan saya yang turunkan Al-Quran, emangnya Allah turun ngantar Al-Quran? Kan enggak. Itu bang, terima kasih jawabannya udah ya. Kalau mau berdebat pakai data. Kalau saya orang Islam nggak perlu berdebat, kalian lebih berilmu. Ini bukan berdebat Uni. Saya justru mau mengklarifikasi ini kebenaran karena ini saya pernah dengar gitu. Dan yang bisa itu saya rasa Uni satu, Ustadz Tata satu, karena dia kan sangat hafal Al-Quran. Itu makanya saya tanya tadi. Berarti memang benar itu Uni ya, yang dibilang orang sama saya itu ya Uni ya. Itu aja. Ini bukan untuk diperdebatkan. Oke Uni, makasih banyak nih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Aku turun ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya putra semendek. Iya, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Pak. Ada yang mau disampaikan Pak, yang mau ditanyakan? Nah, saya mau bertanya sama Mbak nih. Alhamdulillah, pinter banget. Ini saya bertanya sekalian untuk membuka. Klarifikasi dulu ya, saya nggak terima dikatain pinter. Sebenarnya bukan saya yang pinter, tapi mereka yang selalu tolol bang. Mereka terlalu botol, jadi saya kelihatan pinter. Saya nggak pinter, saya kelihatan pinter aja. Karena mereka terlalu tolol. Ini maaf ya, saya mau bertanya, ya bertanya sekalipun mungkin pertanyaan saya ini untuk menjernihkan juga, tapi mudah-mudahan ya. Saya mau bertanya sama Mbak, dunia ini diciptakan dulu mana sama Yesus dilahirkan? Manfaatnya apa Pak tahu itu? Duluan saya lahir bang. Duluan saya lahir. Saya sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ya, makanya kan artinya begini, saya bertanya kalau memang duluan dunia yang ada, artinya ya nggak bisa apa namanya si Yesus menciptakan dunia beserta isinya gitu. Nah itulah maksudnya. Cuman itu aja pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu ya kalau emang duluan dunia udah berapa miliar tahun yang lalu, sedangkan Yesus itu berapa ya 6.000 tahun yang lalu kalau nggak salah. Artinya mana mungkin gitu loh, atau 2000 Pak, 2025 Pak. Karena satu Masehi itu berdasarkan after Christ. Ya itu aja sebenarnya pertanyaannya Pak. Terima kasih banyak. Ya siap, terima kasih Pak. Iya. Ya boleh diturunkan, boleh, takut ada teman-teman yang mau naik. Ya kita coba gali pertanyaan yang lebih bisa. Maaf ya saya bercanda jawabnya tadi karena
Saya butuh teman-teman non muslim aja bertanya biar kita meluruskan pemahaman mereka. Kalau yang muslim nggak usah tanya lah sama saya, serius. Saya tuh gemetaran kalau ditanya orang Islam. Kaki saya langsung gemetar gerijik gitu. Saya takut kalau ditanya orang Islam itu. Orang Islam tuh pinter-pinter soalnya. Nah kalau oten saya nggak takut. Pendetanya pun datang ke saya bertanya, saya nggak takut. Tapi kalau orang Islam nanya, saya tuh gemetaran dag diduk gitu. Ya, 1.500 mata memandang. Nggak mungkin semuanya muslim dong. Otennya yuk. Permintaan. Baron, Tara-Tara. Ini jam 23.20. Assalamualaikum. 20 menit lagi saya tidur. Yang mau bertanya buruan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda semua ya. Silakan, Saya Bang. ingin nyapa Uni aja sebentar, naik nggak lama. Uni, apakah akun kita tadi kena tombak, Uni? Ya, saya lagi telepon tadi terus jatuh sendiri. Oh, pantesan, ya udah. Oke, kalau gitu nanti biar kita lanjut besok lagi ya, Uni ya. Siap, Baren. Oke, terima kasih Uni. Ya, itu aja Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Jangan manggil Gurunda, panggil Uni. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda itu panggilan dalam bahasa yang bukan bahasa Islam. Gurunda itu bisa dimaknai sebagai orang yang menjadi guru besar. Tidak boleh mengatakan seseorang yang bukan guru sebagai guru itu bahaya. Jangan katakan orang munafik sebagai orang sebagai sayyid. Nah, begitu tuh. Jadi kita bisa menimbulkan fitnah. Jangan katakan dia dokter gigi kalau dia bukan dokter. Tapi kalau dokter baik online, dosen baik online itu iya. Saya dosen buat Oten. Ya, karena saya maha guru bagi mereka. Kenapa saya dikatakan maha guru? Tahu kan kenapa? Hah, nggak perlu saya jelaskan. Temanya apa Uni? Tema maksudnya bertanya, ini bertanya. Iya. Bang Tara ini agama apa? Ini saya Tara-Tara Umi. Ini akun nggak bisa dia copes karena kena PL ya. Nah, oke. Karena kemarin saya sempat ditendang juga dari forum karena dipikir saya di privat. Nah, kasih tahu dulu biar dipikir saya takut. Ini saya mualaf Umi. Abang agamanya apa, Bang? Nah, dan saya sebenarnya bukan karena apa dan bukan karena sesuatu, karena dulu saya sebenarnya Bang Tara ditanya itu agamanya apa, abangku yang ganteng? Saya Muslim, alhamdulillah. 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 Ya, silakan Bang. Ya silakan Pertanyaannya apa, Bang Bang? Tara. Kalau saya ketemu sama dulu teman-teman saya yang di sebelah, yang di sebelah, maksudnya saya kan mualaf nih, itu selalu diledek gitu loh, diledek. Kamu gara-gara A, gara-gara B kamu jual CJ. Aku bilang enggak, saya enggak jualan gitu. Dan ketika saya keterangkan ke dia bahwa saya dapat satu magic moment, itu bukan karena orang tapi karena satu hal yang membuat saya berbalik. Saya di sana Uni ya, ini bukan ikut-ikutan kayak itik di Oten, karena saya justru memasuki dalam jenjang-jenjang yang hampir strategis. Sempat masuk dalam evangelis juga saya. Tapi setelah saya pelajari dan saya mencari beberapa narasumber, saya angkat penasihat pribadi ataupun abah, teman saya pribadi. Saya punya teman Uni, dan dia nggak pernah mengaku dia seorang pimpinan salah satu pondok ya, karena kita hanya kenal di udara lewat streaming. Dia membimbing saya. Bentar. Bang Tara langsung ini ke pertanyaan aja. atas ini mau bertanya atau mau menjelaskan sesuatu atau mau menceritakan kisah pengalamannya atau gimana? Karena saya bingung. Saya mau bertanya.
Oh ya udah, langsung aja Bang. Kenapa pertanyaan yang selalu ditujukan ke saya itu kenapa junjungan kamu baginda Nabi Muhammad itu bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Nah, itu selalu menjadi jebakan-jebakan pertanyaan hingga membuat orang itu bingung gitu. Oke. Sebenarnya pertanyaan itu tidak membuat bingung. Pertanyaannya simpel dijawab. Kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Ya karena Nabi orang Arab. Coba dia orang Minang, pasti bahasa Minang. Kalau Nabi kita orang Jawa, ya pakai bahasa Jawa. Ya masa Nabi kita orang Jawa tiba-tiba bahasa Inggris? Ya aneh Tuhan dong. Tiba-tiba Nabi kita orang Arab terus tiba-tiba Al-Quran datang pakai bahasa Padang. Ikolah Dio, anaknya siapa? Ya bingung Nabi kita, apaan? Nggak ngerti. Jangankan orang Arab, lu aja orang Kalimantan kalau datang surat pakai bahasa Padang lu bisa baca, ya nggak mungkin Bang. Kenapa aneh Nabi kita? Nabi kita orang Arab, tentu wahyu yang diturunkan kepadanya bahasa Arab. Yang lucu itu Tuhannya bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, tiba-tiba kitabnya pakai bahasa Yunani, bahasa penjajah. Baru ditanyain, bro, Tuhan orang apa? Ibrani. Mamanya orang apa? Aramaik. Kitabnya bahasa apa? Yunani. Kok bisa bro? Baru aneh. Lah kalau Nabi kita orang Arab terus Al-Quran bahasa Arab ya ndak aneh. Kecuali Nabi kita orang Arab, tiba-tiba Al-Qurannya pakai bahasa Padang. Oh, baru. Ya, ada di situ. Pado mulonyo firman, firman bersama-sama Theos. Theos Yesus. Kan ndak mungkin. Theos adalah Yesus, kan ndak mungkin. Yesus kalau di bahasa Padang itu Yesus ya. Yesus. Karena kalau di Padang itu us itu pakai uih gitu. Jadi pado mulonyo firman, firman bersama Theos. Kiranya Tewe adalah Yesus atau Tewe adalah Allah. Kan nggak mungkin bahasa Arab Nabi kita terus tiba-tiba firmannya pakai bahasa Padang. Itu baru namanya aneh. Gitu ya. Silakan. Oke Uni, terima kasih. Simpel aja Bang Tara, simpel aja. Realistis. Oke Uni, silahkan diteruskan lagi. Saya dengarkan lagi Umi. Siap ya. Yang nggak masuk akal itu ketika Tuhannya pakai bahasa Ibrani. Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Tiba-tiba Emi Ego Emi NRK Enkologos. Lah sejak kapan emang Tuhannya pakai bahasa Yunani? Kan Tuhannya kan ngomong sama orang Ibrani. Itu sama kayak lu orang Padang sok-sokan pakai bahasa Jakarta lu ngomong sama orang Padang tapi pakai bahasa Jakarta, kan lucu. Ya kan? Masa Yesus ngomong sama muridnya Emi Ego Emi NRK Arkologos? Nggak mungkin. Pasti dia ngomongnya ya Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Nggak mungkin pakai bahasa Yunani. Ya mungkin kalau dia ngomong sama orang Yunani gitu. Itu baru aneh. Itu baru aneh. Begitu. Ya, abang jago. Selamat malam. Kalau ngomong turun nih Bang Jago ya. Maaf ya kalau mungkin teman-teman Kristen merasa tersakiti dengan diksi, tapi ini beneran loh teman-teman. Kalau Yesus, kalau kalian terjemahkan pakai bahasa Padang bahaya loh. Jadi Yesus. Coba ya. Pado kalau dipakai bahasa Padang nih, pado mulonyo firman bersama Theos. Tewe adalah firman adalah Tewe Yesus. Jelek banget tahu, serius makanya dulu waktu ada ide mau menerjemahkan Bible ke bahasa Padang, aku bilang jangan, kasihan kalian, nanti nama Tuhan kalian berubah. Di bahasa Indonesia Yesus, bahasa Inggris Yesus, bahasa Ibrani Yeshua. Di Padang jadi Yesus. Kan masih Yesus tadi kok, jelek banget. Woi, sia nama Tuhan kalian. Yesus nama Tuhan kalian. Jelek banget kan? Jangan ya, jangan terjemahin pakai bahasa Padang ya, jelek banget serius. Mana Tewe? Masih Tewe tadi. Jelek loh. Jangan ya, jelek serius. Assalamualaikum. Ya, silakan. Bang Gabriel by the way, ada yang mau disampaikan Bang Gabriel? Kayaknya udah mau muat ini. Gabriel.
Benarkah? Numpang aku tidur Bang kalau Gabriel. kalau Bible diterjemahkan pakai bahasa Padang nanti udah Yesus ya. Ih, jelek kali, jangan nggak boleh. Aduh, itu pelecehan banget deh. Pokoknya jangan deh kalian terjemahkan bahasa Bible itu ke bahasa Padang, jadi jelek banget nanti. Nanti masa pada waktu itu Tuhan menyalang pisau cukua mencukua bulu. Aduh. Enggak, jangan ya. Jelek banget, aku ketawa nanti. Ya jangan ya. Janganlah terjemahin pakai bahasa lain aja selain bahasa Padang. Jelek nanti. Soalnya kalau di Padang tuh kebiasaan. Nama Rifa jadi, "Oi Ripa." Orang Padang kayak gitu tuh, jahat-jahat tuh. Namanya jadi Jeremy. Oi dijelek-jelekin lah pokoknya nama orang. Si Thomas jadi Tomai. Oi Tomai. Kemau ang yuang Tomai. Gitu. Gitu ya, jangan nanti namanya di Marcel, mana masih Marcel tadi Marcel. Jangan ya, nanti si Yudas jadi Yudai. Wah Yudai, wah angjai nako Yudai, Tuhan ang jua masih Petrus. Jangan ya, jangan serius. Petrus jadi Petrus, Yudas jadi Yudai, Yesus jadi Yesus. Jangan ya, emang orang Padang tuh gitu biasa. Nama aku aja Rifa. Mana si Ripa tadi katanya. Ya gitu. Ya, tak ngaku lah orang Padang. Orang Minang ngaku. Jangan bilang enggak loh, emang gitu. Nama orang bagus si Rizal jadi Rijal. Jangan diterjemahin ya Bible ke bahasa Padang. Lanjut. Pak Dede. Ya, assalamualaikum. Pak Dede. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya silakan. Saya dari agama Islam, Umi. Ya. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Pak Dede, tahu nggak? Nama aku tuh dipanggil di rumahku tuh Dede, tahu? Tahu nggak kalian? Nama aku kan Dede kan? Tahu nggak apa dipanggilnya? Mana si kode tadi katanya? Jahat loh keluarga aku loh. Nama aku tuh cantik loh, Rifa Yahudi Putri. Rifa Yahudi Putri katanya. Emang jahat ya. Makanya jangan ganti-ganti nama Yesus ke bahasa Padang, nggak usah. Rifa Yahudi Putri gitu. Woi, Rifa Yahudi Putri kataku. Rifa Yahudi Putri katanya. Ih, Dede kode katanya. Kode nenek katanya. Ih, jahat pokoknya. Makanya jangan terjemahkan Bible ke bahasa Minang. Nanti jadi Yesus. Yudah. Jangan ya. Yohane. Jangan ya. Udah gitu aja. Gini Umi mau tanya nih. Umi, saya Ya Pak, Dede. pernah mendengar, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Apa setan sampai sekarang dikutuk? Umi gimana? Iyalah, kan dia terputus dari rahmat Allah, makanya setan itu sifat Pak. Siapa yang memiliki kecenderungan berbuat jahat, berbuat maksiat kepada Allah, maka dia tergolong ke dalam setan. Setan dari kalangan jin dan manusia. Iblis itu dari kata ablasa. Ablasa artinya apa? Terputus dari rahmat Allah. Mereka tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Itu bentuk kutukannya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, yang jadi pertanyaan apakah setan sampai sekarang dikutuk? Itu gimana? Kan saya sudah jelaskan Pak. Setan itu sifat cenderung berbuat jahat yang ada pada diri manusia dan juga pada diri jin. Kalau ada manusia yang lebih cenderung berbuat jahat, maka dia setan dari kalangan manusia dan dia terlaknat tentu. Sampai detik inilah Pak. Oh iya betul ya. Terima kasih Umi atas penjelasannya. Assalamualaikum. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, silakan Pak siapa tadi satu lagi? Hilang. Neljang. Ya, ini Gabriel udah sadar nih Gabriel. Pasien Gabriel. Gabriel numpang tidur di sini. Assalamualaikum Bu. Numpang tidur Gabriel. Ya, waalaikumsalam. Silakan Abang. Bang Neljang. Sehat selalu nih. Terima kasih setelah mensiarkan agama Islam dan memperjelas. Ini mau tanya,
begini sama Agak keras suaranya, RK. keras suaranya. Halo nih, apakah Uni pernah live bareng yang namanya akun RK? Nah, Pernah. nah itu bisa dijelaskan kenapa RK itu kok selalu untuk live-nya itu kayak gimana ya, kayak menjelek-jelekan agama kita gitu, agama Ya Islam kan kita dapat gitu. koin bang. Kalau ngejelasin secara akademis nggak mampu, ya harus menjelekkan supaya dapat koin, kan butuh duit. Oh gitu ya. Jadi ya itu aja, pengen tahu Uni apa pernah live bareng sama RK itu gitu. RK itu pernah babak belur sama saya. Masalahnya dia sudah nggak berani lagi. Bukti dia nggak berani sama saya undang PK nggak berani. Saya naik ke Kemal dia juga nggak akan diterima. RK itu salah satu oten yang sering babak belur, baik di hadapan saya, di hadapan Yonatan Nandar, dan di hadapan Kores. Tapi yang namanya oten mau babak belur ya mereka nggak peduli. Yang peduli kan yang mereka pentingkan kan koin, kan uang. Kalau saya jujur, siapa sih nggak butuh uang, tapi bukan dengan cara ini. Saya kerja jual minyak kemiri. Bang, beli minyak kemiri aku ya bang. Abang kalau bulurnya rontok, pusing mendengarkan oten menjawab, terus abang jadi botak, beli minyak kemiri aku ya. Namanya adalah Unirifa Kemiri, Unirifa Oil ya. Beli bang minyak kemiri aku, harganya 100.000 100 mili bang. Ongkir di luar itu ya. Silakan bang, beli bang ya. Ya. Kalau aku tuh butuh uang sih butuh uang, tapi aku kerja bang, aku jualan. Aku jualan produk SR12 dan aku jual minyak kemiri. Kemarin aku kerja bang. Jadi aku nggak butuh koin ya. Aku nggak butuh koin, aku butuh transferan. Jadi kalau kalian yang mau kasih koin jangan, mending ditransfer aja gitu. Tapi maaf, aku nggak minta sedekah, nggak boleh. Aku nggak berhak atas sedekah. Aku nggak berhak atas sedekah karena aku manis. Dalam manis, bekerja keras, sehat, kakiku bisa jalan, tanganku bisa jalan. Aku nggak boleh dapat sedekah bang. Tapi boleh dapat hadiah, transferan boleh. Itu bentuk hadiah. Bukan berarti aku minta loh. Tapi kalau ada yang transfer ya aku nggak nolak. Nggak apa-apa. 2 juta, 1 juta, 5 juta, 10 juta boleh. Nggak apa-apa. Minta aja nomor rekening aku. Gitu. Transport tapi ntar minyak kemirinya dikirim ya Uni. Oh iya, pasti lah bang. Masa gitu? Abang belilah 10 biji, bagi-bagiin ke tetangga biar mereka semua nggak botak, biar mereka semua tumbuh rambut dan alisnya tumbuh kayak apa namanya berbulu gitu loh. Bang Dani, ini taarufan kumpulin uang mahar bang. Banyak kali cerita bang, taarufan mahar kumpulin. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi Uni, maaf. Uni, Assalamualaikum Uni. Kan aku sering dengar nih di sos katanya kan untuk menghapus semua dosa-dosanya umatnya dia kan gitu. Apakah itu jaminan masuk surga semuanya? Ya enggak lah. Buktinya memang ada gitu, dia mengatakan semua manusia masuk surga. Dalam Matius pasal 7 nomor 21 dia mengatakan tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti perintah Bapa. Tuh. Bahkan kata orang-orang, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu? Bukankah kami mengusir setan dengan namamu? Enyahlah kalian pelaku kejahatan. Artinya Anda semua selamat. Bahkan Yesus mengatakan yang mengikuti perintah Bapa itu yang selamat. Ya. Nah, pertanyaannya apakah orang Kristen mengikuti perintah Bapa? Uang sunat, perjanjian kekal aja mereka ingkari kok. Ya betul, makanya Perjanjian kekal aja mereka bantah. aku berpikirnya gini Uni. Kalaupun Jangan Yesus berpikir bang tentang agama Kristen, berpikirlah tentang agama Islam. Nggak penting bang mempertanyakan agama Kristen. Penting tuh mempertanyakan Islam bang. Ngapain? Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Neljang. Lanjut Faisal. Assalamualaikum Uni. Bang Faisal mau beli minyak kemiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa botol bang? Bukan. Bang, yang nanya Mau barusan ini. tuh nggak beli minyak kemiri bang? Bang, minyak kemiri udah. Bang Faisal agak noise, boleh pindah dulu bang? Iya bang Faisal berapa botol? Teman-teman yang muji-muji yang di bawah, Uni cakep, pinter, Uni ta'arufan segala macam. Minimal kalian beli minyak kemiri aku dulu. Beli minyak kemiri enggak,
tapi muji-muji di bawah. Nggak penting itu. Jangan muji-muji. Getuk bawang, Uni Mani cakep pinter. Itu jujur sekali tuh. Beli minyak kemiri aku. Ngapain muji-muji? Penting jualan aku lakuin apa? Iya, buat saudara tetangga. Teman-teman, Uni ada jual apa nih? Minyak kemiri kawan-kawan, bagus kawan untuk alis. Yang untuk rambutnya botak-botak ya. Untuk kumis jenggotnya Itu yang mau bisa ditumis, buat silakan apal kasih Bible Uni, ya. juga nih ya. Kalau rajin baca. Gini ya, buat teman-teman yang alisnya tuh tipis kayak aku, yang rambutnya mulai rontok. Minyak kemirinya ada dua macam. Yang model bakar itu untuk alis, biasanya aku pakai. Yang minyaknya bening itu untuk rambut. Kenapa malam-malam dipakai? Karena dia nggak dicampur apapun, dia baunya betul-betul pure minyak kemiri. Beli sama aku. Kalau rambutnya tumbuh kan nanti dicintai sama pacarnya, sama suaminya, sama kekasih hatinya. Beli. Nanti kalau seandainya ternyata bagus, promosiin. Kalau aku kaya kan aku bisa bagi-bagi duit. Jadi aku nggak minta-minta. Nggak boleh umat Islam tuh minta-minta. Barang siapa yang meminta-minta, sementara dia sehat, maka nanti di yaumil hisab dia dibangkitkan dengan wajah tanpa daging dan diseret. Keri kan? Berapa harganya? 100 mili, 100.000 di luar ongkir. Belilah, tolonglah beli. Kalau nggak beli nanti blok-blok ini. Tolong Bang Rijal blok-blokin nggak beli. Ya, dibeli ya minyak kemiri Uni ya teman-teman ya, bagus mantap. Yang botak rambutnya. Tuh, Faisal masih noise ya, Bang. Noise, Bang. Masih noise. Iya, ayo Bang, coba ini aja Bang, singkat aja, silakan Bang, silakan. Ini ada subhat dari room sebelah bahwa surat Al-Baqarah kan sapi betina. Itu yang apa ya, katanya yang nulis sapi betina apa gimana? Apa artinya sapi betina itu dalam surat Al-Baqarah? Oke, nama itu kenapa ada nama surah Maryam? Karena ada menceritakan Sayyidah Maryam. Kenapa ada surah Muhammad? Kenapa ada surah Ibrahim? Kenapa ada surah An-Nisa? Ya karena konteksnya sedang membicarakan hal itu. Kenapa ada surah Al-Baqarah? Itu kan hanya nama, tidak masalah, ya. Dan nama surah Al-Baqarah itu karena di situ menjelaskan tentang penyembahan terhadap Baqarah, yaitu sapi, anak sapi. Dan itu kan nama. Oh gitu ya Uni. Makasih atas penjelasannya Uni ya. Udah gitu turun aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi buat teman-teman penting juga membaca terjemahan Al-Quran ya. Jadi pas baca tahu artinya. Oh ini ternyata kenapa dikasih judul Al-Baqarah gitu. Ada pembahasannya, ada konteksnya. Ya buat Tuna, selamat malam. Ya, assalamualaikum. Teman-teman yang mau beli tuh DM ke akun Unrifa 16 atau Unrifa 06, Rifa 06 ya. Dua itu akun official untuk minyak kemiri, jangan di semua akun, nanti aku nggak baca. DM-nya di Unrifa 16 dan Rifa 066666 itu aja buat official minyak kemiri. Dan produk SR12, ada susu kambing, ada obat-obatan herbal, ada minyak bulus. Silakan teman-teman cek produk SR12 lalu pilih yang mana mau dibeli ke saya. Ada produknya ready ya. Itu jualan aku. Yang katanya jangan biarkan saya itu dikasih-kasih sama orang. Jangan, mental pengemis. Saya ndak mau mengajarkan kita sebagai umat Islam itu mental pengemis. Mental kita mental Rasulullah, pebisnis. Mental pengemis itu hanya melemahkan kita. Jadi kita akan berharap kepada manusia dikasih-kasih mulu. Nggak ada bedanya moten ya. Mental kita itu harus mental pebisnis. Kuat finansial, kuat keimanan, insya Allah kita akan menjadi tangguh. Tapi ketika iman kuat tapi duit kurang, jadi murtad juga nanti. Ketika uang banyak, iman gak ada, tetap juga kufur. Maka harus dua-duanya kuat. Nah caranya apa? Ketika berdakwah jadikan kewajiban dan hobi, jadikan berbisnis sebagai pekerjaan. Jadi jangan kasih-kasih, beli.
beli produk aku. Tapi yang mau ngisi uang nggak apa-apa. Tapi buat apa? Maharnya apa dulu nih? Ijab kabulnya apa? Aku kasih Unirifa uang untuk hadiah. Nah, apa alasannya? Kalau uangnya dibelikan buku, aku beliin buku. Kalau uangnya dibayarkan untuk bayar kuliah, aku bayarkan kuliah nih. Tapi kalau aku kasih uang buat Unirifa buat perpuluhan, nggak ada. Aku kasih Unirifa uang buat sedekah. Aku bukan orang yang berhak atas sedekah. Aku bukan orang miskin. Aku juga bukan orang kaya sih. Aku ini adalah manusia yang Allah kasih hidup yang luar biasa. Kaki sehat, bisa jalan, kerja. Tangan sehat, bisa meracik. Mata bisa melihat. Aku bukan janda sahaya. Bukan budak sahaya. Gitu ya. Silakan bertanya saja. Betul nah. Oh, Tuna. Iya, assalamualaikum. Ya, silakan. Ini mau nanya sedikit cerita dulu ya. Di Islam kan Agama apa? ya alhamdulillah Muslim. Islam. Ya, tanya apa bang? Ya di Islam. Minyak kemiri 10 botol. Oh bukan. Iya. Di Islam kan kita dilarang mengambil hak orang lain kan. Iya, terus? Nah, tetanggaku ini tanam pohon mangga. Pohonnya Terus? condong ke halaman rumahku, banyak buahnya kan. Kira-kira marahkah tetanggaku kalau aku ambil televisinya? Tergantung. Aduh, ini mah. Tergantung tetangga, Bang. Kalau tetangganya itu Tuhanmu, Tuhannya Oten, dia nggak marah. Karena apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, apabila diambil punyamu jangan kau minta kembali. Enggak. Kalau Tuhannya Oten nggak marah. Tapi kalau si Darni sama si Rahmi, abang dicekar sama dia. Bisa jadi abang dimintai untuk dinikahi. Nikahi aku katanya. Ya. Nah, ini TV-nya mau aku ambil, enggak apa-apa kah? Ya, oke. Boleh ke pasien selanjutnya. Ya, itu biasa beliau ya. Menghibur. Lagi aku tidur ya, guys. Ya, papa, naik, papa. Ya, Gabriel bangun, Gabriel. Pak Gabriel. Enak bener ya. Numpang tidur doang. Tidur. Dengerin suara aku dia tidur. Aduh, ya Allah. Ya, Pak Gabriel nih lagi di tengah-tengah teman-teman ya. Jadi beliau dengerin gitu ya, nyimak, mau nolak nggak bisa gitu. Ayatnya bener. Mau nerima masih berat. Ya, mungkin kita closing statement ya. Jadi teman-teman, memang diskusi lintas agama ini bukan hal yang menyenangkan bagi umat beragama. Karena konsekuensinya bisa berbahaya fatal. Kalau seandainya umat beragama tersakiti dengan diksi-diksi yang mereka selama ini tidak pernah tahu, mereka bisa brutal. Masalahnya adalah di situ kita menunjukkan mana orang-orang yang betul-betul mengimplementasikan pernyataannya bahwa kalau agama kami toleransi. Kalau Islam itu reaktif. Islam itu boleh menghukum asal jelas kaidah hukumnya. Karena kita berlaku kalau kisos itu harus jelas. Tapi kalau seandainya dalam Al-Quran kita perhatikan, gangguan dari kawan non-muslim itu kata Allah kita diperintahkan sabar. Itu lebih baik bagi kita. Karena kalau kita boleh membalas sepadan, takutnya kita membalas melampaui batas dan kita yang berdosa. Nah, tetapi ketika kita argumentasi kita yang berdosa. Nah, tetapi ketika kita argumentasi kita yang berdosa. Nah, tetapi ketika kita argumentasi itu harus bisa diluruskan. Contoh, ketika dituduh Nabi kita begini dan begitu, itu kita boleh membantah. Tapi kita tidak perlu juga lama-lama menanggapi orang-orang seperti oten-oten yang kayak maksain tuh, oh harus gini harus gitu. Kita kan bukan budak mereka. Ya, nah supaya kita sadar nih, kita ini psikologinya nggak bagus, kita nanti akan menghujat. Kalau kita ke-trigger, ya udah turunkan saja mereka-mereka yang menghujat, nggak penting. Kita tidak punya kewajiban mencerdaskan manusia, kita tidak punya kewajiban juga untuk berdakwah kepada nonis, tidak punya kewajiban untuk menjadikan mereka Islam. Tidak, kewajiban kita tuh hanya menyampaikan. Jadi hanya sekedar penyampaian, selesai itu selesai sudah.
Tapi di hadapan saya, kan saya katakan, ketika kalian menghujat agama saya, nabi saya, Al-Quran saya, malaikat saya, maka biasanya agama kalian tertelanjangi. Biasanya terbongkar aib agamanya. Contoh, ketika Nabi Muhammad dikatakan pedo, ternyata menurut Rashi Ishak menikahi bocil umur 3 tahun Ribka. Dikatakan kemudian bahwa Nabi kalian cebul, ternyata Daud malah ngambil bini orang, kan aib itu. Dikatakan bahwa bla 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 lah, tiba-tiba saya bisa membuktikan bahwa ternyata ini adalah hal-hal yang kalian tutupi selama ini. Jadi makanya saya tidak menyarankan kalian itu menjelaskan agama kalian, tapi bertanya tentang agama Islam yang pertanyaan itu yang betul-betul kalian butuhkan, bukan pertanyaan yang ada muatan penghujatan di dalamnya. Kenapa saya tidak diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan? Saya bisa membalas argumentasi bukan dengan penghujatan, tapi dengan literasi kalian sendiri yang bikin hati ngilu, ginjal kering, tulang kering patah, rambut rontok, dan gereja kalian tutup serta keluarga kalian tidak bisa tidur selama seminggu. Kenapa? Mengetahui bahwa loh di ayat kitab saya ada begitu toh. Lah iya, kalian kan tidak pernah baca. Kami membaca. Hati-hati berargumen depan saya, karena saya tidak terima pembodohan, saya tidak terima juga ditipu. Kalau kalian bilang di Al-Quran kalian ada ayat ini, ayat itu, tunjukkan datanya, jangan bohong. Kalau kalian bohong, enyah kalian, terkutuklah kalian di tiang, ya mungkin begitu. Ya, Bang Rijal, tema tadi saya ingin kita itu kan sistematik diskusinya. Insya Allah besok saya membawa tema materi baru tentang 5 doktrin Kristen yang blunder. 5 doktrin Kristen yang blunder temanya. Besok saya paparkan 5 doktrin ini yang blunder, yang terbantahkan. Dan untuk malam ini saya mau istirahat dulu, mau tidur, karena anak gadis tidak boleh tidur malam-malam ya, anak gadis. Ya. Nanti mata panda. Harus jaga kesehatan dan jaga kecantik. Jaga kecantikan. Enggak gitu, bercanda ya. Maksudnya dulu saya pernah gadis, maksudnya teman-teman. Kalian jangan gitulah. Saya pernah gadis kok. Insya Allah saya pernah gadis. Jadi saya harus istirahat dulu. Saya mau bobo ya. Semoga Allah memaafkan, mengampuni. Semoga Allah mengampuni kalau lisan saya ternyata menyakiti teman-teman semua. Apa yang saya lakukan itu ingin mengobati teman-teman yang menghujat supaya berhenti menghujat dan menyadarkan, oh ya, kalau saya hujat nabinya orang Islam itu hanya akan mempermalukan agama saya, karena nabi saya di kitab saya tuh cebol banget. Ada yang nggak pakai baju 4 tahun, ada yang bersundal dengan pesundal, ada yang ngambil bini orang. Jangan, bahaya kalian. Nah, ini lagi nih, Rizky Desli Kaligis keledai liar. Paulus itu serigala loh dalam kitab Kejadian. Ini orang nggak pernah baca kitab ya. Terakhir saya kasih kamu data ya. Kamu bilang keledai liar, Paulus itu serigala loh. Nih, Paulus keturunan serigala, serigala tuh. Paulus ya, nanti untuk Rizky saya tambahin bekal ya sebelum tidur. Aja kasih data ya, bahwa Paulus keturunan Benyamin itu serigala. Jadi mereka ketika menuduh keledai liar, mereka tuh adalah pengikut serigala. Oke ya. Itu saja, mungkin saya harus pamit undur diri. Teman-teman yang mau pesan minyak kemiri tolong di DM di 06 dan 16 ya. Bang Dani yang ngajak taarufan dari tadi beli minyak kemiri aku ya. Ya itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun. Waalaikumsalam. Ya ini pasien Gabriel ini gimana nih? Aduh nih. Waalaikumsalam. Bangunin, siram pakai air dia biar bangun. Ya Gabriel. Oke, tadi buat siapa yang ngomongin keledai ya, minta tolong siapa tadi yang bahas keledai, buka Matius 21 ya, nomor 2, dibandingkan dengan Lukas 9:30 ya. Oke, ya silakan kamu bandingkan di situ ya, berapa keledai yang dipinjam Tuhanmu ya, seekor apa 2 ekor tuh. Oke, Bang Otak, gimana ini, kita lanjut apa gimana? Ini Gabriel, kita injil aja nih. Gabriel. Tidur dia. Gabriel. Narasumber nggak ada nih.
Udah nggak berani lagi diskusi dia. Udah hancur-hancuran dia. Ayo Gabriel. Ya, bang tidur. Udah gak sanggup lagi Gabriel ya. Berat saudara. Banyak cara doktrin berat saudara. Ini apa sih? Hati-hati arisan tadi Ciduk nangis apa ini? Gabriel. 15. Ya tuh, kerja tuh. Tuh, udah sampai mana tuh? Dato nih lama tidur nih. Tuh. Dato. Udah tidur semua ini bang. Tadi kita setengah jam Dato nih, kurang ajar Dato nih ya. Aku sambil nyusun data aku. Iya, siap bang. Ini gak ada permintaan juga soalnya bang. Udah banyak sadar ya. Udah mulai punah. Udah mulai sadar. Buktinya ini pasien kita satu ini Gabriel ini nggak sanggup lagi berkata-kata ya. Gabriel. Asadu. Aduh. Ya sambil nunggu lah ya. Loh, Gabriel turun dia. Oteng sambil nunggu oteng. Ya teman-teman yang 800 penonton minta tolong di follow akun ini ya. 4 akun ini tolong di follow. Arif RH 01 pada Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.